Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Amelia Dia Melani, NIM 4311421070. Kemudian yang kedua ada Azhar Fawas Fauzan, NIM 4311421059. Yang ketiga ada Bima Kali Akhtiar, NIM 4311421053. Kemudian ada M Nashwan Tova Zahran, NIM 4311421072. Kemudian ada Revina Sela Berbenani, NIM 4311421071. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Nabila Wanaka, 4311421055. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema membangun keluarga yang islami, yang mana akan kami bagi menjadi 7 poin besar. Di antaranya yang pertama, pengertian parenting menurut Islam. Kemudian yang kedua, kewajiban tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang ketiga adalah jenis-jenis parenting. Yang keempat adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan parenting. Kemudian yang kelima adalah cara menjalankan kehidupan keluarga dan upaya mendidik anak secara islami. Kemudian yang keenam adalah hal-hal yang harus dihindari saat melakukan parenting atau mendidik anak. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah pentingnya keluarga dalam membentuk lingkungan yang islami. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi kepada teman-teman kelompok 5. Pengertian parenting Islami. Parenting Islami merupakan pola pengasuhan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan menggunakan cara dan dasar nilai yang ada di dalam agama Islam. Dasar utama dari pola parenting ini adalah mengikuti tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pandangan keluarga menurut agama Islam. Menurut agama Islam, keluarga itu tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, anak, tetapi keluarga itu tidak lebih dari itu. Keluarga itu memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menentukan nasib suatu bangsa, sehingga agama Islam mengatur tentang keluarga. Berikut adalah tanggung jawab kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah memberikan ASI, lalu memberikan nama yang baik, lalu memberikan nafkah serta makanan yang halal bagi keluarganya, lalu memberikan perlindungan, kemudian bersikap adil kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan intelektual, dan yang terakhir adalah menikahkan dengan calon suami atau istri yang baik. Jenis parenting dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Islami. Metode parenting Islami dilakukan dengan mencontohkan anak tentang kisah dalam Islam sebagai panutan dan menanamkan rasa cintaan kepada Allah SWT dan juga Rasulullah. Dan tidak lupa untuk mengasah kemampuan anak menjadi pribadi yang religius dan berkarakter mulia. Yang kedua adalah permisif. Orang tua membebaskan anaknya tanpa pendisiplinan. Misalnya jika anak melakukan yang tidak baik, orang tua akan membiarkannya dengan alasan umur anaknya yang masih kecil. Ketiga, otoritatif. Metode ini dicirikan dengan orang tua yang lebih realistis dan sangat berhati-hati ketika mengasuh dan mengendalikan kemauan anak. Yang keempat, mindful. Metode ini lebih mengedepankan kesadaran orang tua dalam mendidik anak dengan cara penuh perhatian dan berempati, mengendalikan emosi saat bersama anak, dan tidak menghakimi diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah otoriter. Dalam jenis parenting ini, biasanya orang tua memberikan harapan yang sangat tinggi pada tingkah laku anak, seringkali jauh melebihi apa yang bisa mereka lakukan. Ada beberapa hadis yang mengajarkan parenting yang baik dalam Islam. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'id bin Ash radhiyallahu anhu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma nahala walidahu afdala min adabin hasan." Nabi SAW bersabda,
Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, akarimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis lainnya yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayyu'addiba rajula waladahu khairul lahu min ayyatasaddaqa bisa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari satu sok. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati dara yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak kecil. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan parenting dan keluarga Islam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin Asra radhiyallahu bin Ash radhiyallahu anhu. Qala Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladatun afdala min adabin hasan. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Lalu hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bi an yu'addibar rajul waladun khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'a. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari satu sok. Lalu ke dasar selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farahi la yadkhuluha illa man farraha as-sibyan. Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Lalu dasar hukum yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Artinya Nabi Muhammad SAW muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Dari keempat dasar tersebut kita dapat lihat bahwa semuanya itu merujuk pada kewajiban atau hak dari anak untuk menerima pendidikan dari orang tuanya. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat mendidik anak. 1. Menuntut kesempurnaan di luar batas kemampuan anak. 2. Hindari menggunakan kata larangan seperti berhenti dan jangan. 3. Mengancam. 4. Meremehkan. 5. Menyalahkan karena membandingkan dengan anak lain. 7. Menyindir. 8. Menakut-nakuti anak. 9. Waspadai perilaku Anda. 10. Terlalu meremehkan. 11. Terlalu lemah. 12. Melanggar janji. 13. Mendorong anak terlalu keras. 14. Membentak hingga main kasar. 15. Ucapan-ucapan kasar. 16. Terlalu memanjakan anak. 17. Terlalu banyak memberikan batasan. 18. Menganggap perilaku nakal wajar karena dia laki-laki. 19. Selalu menuruti permintaan anak.